kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tempo bongkar. Caimin menolak ditawari uang muka ratusan miliar biar tak jadi cawapres. Dan bahkan sudah ada tawaran yang masuk. Oh, ada duit besar di situ. Ya kan, yang coba ada DP ya kalau gua nggak salah ya. Itu sekitar berapa ratus miliar lah, sekian ratus miliar gitu kan. Itu sudah mau dikasih tuh ke dia gitu. Tapi ditolak sama dia karena dia tetap ingin menjadi cawapres. Nah, tentu saja duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi atau tiket dari Caimin. Itu info yang gue dapetin. Lu sendiri dengar nggak itu informasinya? Sama persis, Pram. Jadi ada peristiwa ini gitu kan, dan memang persis seperti yang lu bilang tadi, Pram, bahwa Caimin menolak upaya-upaya lobby dengan menawarkan logistik itu karena seperti yang gue bilang tadi barusan, kalau dia masih punya cita-cita nih. Gua ini tahun yang kira-kira gue punya peluang besar nih untuk bisa running di di Pilpres gitu kan. Dan disitulah ketemu dengan yang namanya Anies Baswedan. Nah, itu dia. Dan tapi itu nggak ketahuan ya sama istana ya. Kan kita tahu tuh ada yang ketemu, coba-coba ketemu terus ketahuan gitu kan, dan akhirnya manuvernya digagalkan, ditekan-tekan gitu, dan batal bergabung dengan Anies Baswedan gitu. Tapi sebetulnya pertemuan-pertemuan dengan Anies Baswedan ini sempat vakum gitu. Komunikasi dengan Nasdem dan Caimin, komunikasi dengan Nasdem dan Anies Baswedan ya. Setelah Joni Plate ditangkap waktu itu di Kejaksaan gitu, dan ini diceritakan oleh orang PKB begitu ya, teman-teman di PKB yang ketemu Caimin waktu di Kudus. Waktu itu ada kunjungan di Kudus, ada sebuah makan siang di restoran gitu. Terus waktu itu ada teman dari PKB yang Jawa Tengah ya, yang tanya, Caimin gimana, Gus Imin bagaimana komunikasi dengan Anies Baswedan gitu. Jangan dibilang itu dulu katanya, lagi serem gitu. Caimin bilang gitu katanya. Nah, sejak saat itu komunikasi mereka vakum gitu. Tapi kemudian hidup lagi dalam waktu 1,5 bulan belakangan lah kira-kira. Kegelisahan, gue nyebutnya gitu, Pram. Kegelisahan siapa nih? Caimin aja. Caimin itu mengumpulkan ketua-ketua DPW PKB 38. Ada beberapa yang nggak datang. Dari sumber yang datang ke rapat itu dan cerita ke gue, Pramci, di situ Caimin meminta pendapat ke pengurus-pengurus itu DPW. Arah koalisi kita ini sebaiknya gimana? Karena kok nama saya ini tidak pernah dibahas atau tidak pernah dipertimbangkan lah sebagai cawapres, dan kok kita udah deklarasi setahun KKIR kok nggak ada kejelasan nih dari Prabowo atau dari Gerindra. Nah, di situ DPW memang mengatakan kita tetap di koalisi Prabowo sebagian besar, tapi ada sekitar 5-6 DPW yang menyarankan kita ke Anies gitu. Jadi sudah ada suara-suara itu, Pramci. Jadi kita ke Anies. Yang ke Ganjar, kata sumber ini memang nggak ada gitu. Tempo bongkar. Caimin menolak ditawari uang muka ratusan miliar biar tak jadi cawapres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menolak uang muka yang nilainya ratusan miliar agar tidak menjadi cawapres. Caimin berkeyakinan di Pilpres 2024 mempunyai peluang besar menjadi wakil presiden. Ada duit-duit besar uang muka nilainya ratusan miliar mau dikasih ke dia tapi ditolak. Karena Caimin mau menjadi cawapres, duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi cawapres, kata wartawan Tempo Stefanus Pramono dalam perbincangan bocor alus di YouTube. Wartawan Tempo lainnya, Raimundus Rikang, membenarkan informasi yang diutarakan Stefanus Pramono.
Dari peristiwa ini, Caimin menolak dari upaya lobby dengan menawarkan logistik itu. Caimin masih punya cita-cita pada Pilpres 2024, mempunyai peluang, dari situlah ketemu Anies Baswedan, jelasnya. Politikus PKB yang tidak mau disebutkan nama membenarkan informasi yang diutarakan wartawan Tempo. Itu bagian dinamika Caimin menjadi cawapres, ungkapnya. Kata politikus PKB, utusan yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres sudah mengiring opini publik sebagai cawapres potensial. Orang kaya bisa juga melakukan penggiringan opini melalui pengamat atau lembaga survei, jelasnya. Ia tidak mau memberikan nama seorang yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres. Publik juga sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan namanya. Orang yang mengincar cawapres selalu mengklaim bagian dari NU, tapi naturalisasi, pungkasnya. Belum mereda kegembiraan dan senyum Muhaimin atau Caimin Iskandar menjamin menjadi cawapres Anies Baswedan yang dilaksanakan pada Sabtu 2 September di Kota Pahlawan, Surabaya. Kini menanti panggilan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan tindak pidana korupsi. Walaupun panggilan terhadap Caimin masih sebatas saksi, akan tetapi bisa berubah sewaktu-waktu menjadi tersangka. Kasus yang menjerat Caimin yang diduga ikut menikmati uang haram dalam masalah sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Ketika itu Caimin masih sebagai seorang menteri di era Presiden SBY. Artinya, kasus yang menyeret Caimin sudah hampir 11 tahun terjadi. Aktor-aktor lainnya yang terlibat di dalam lingkaran kasus uang haram korupsi sudah terlebih dahulu menjadi tersangka, yakni Dirjen PPTK Raina Usman dan Sekretaris BPP Inyoman Darmantan. Semuanya orang-orang lingkaran dalam yang ada di Menkaker. Menariknya, KPK memeriksa kembali kasus Caimin yang sudah mengenda lama hampir 12 tahun seiring dengan penetapan Caimin menjadi cawapres Anies. Tentu ini menimbulkan spekulasi politik bahwa KPK bermain politik dalam kasus Caimin, seolah-olah ada sponsor politik kasus hukum yang menjerat Caimin dibangunkan kembali. Asumsi tersebut dibantah oleh lingkaran dalam KPK bahwa masalah Caimin tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi menyangkut Pilpres 2024. Hukum dan politik selalu menarik dalam memahami perilaku politik kekuasaan dalam konteks menjelang pemilu Pilpres 2024. Berbagai macam pertanyaan muncul dengan kasus Caimin dengan KPK. Secara politik jelas ada kaitan dengan suasana Pilpres 2024. Terlepas KPK berjarak dengan asumsi masalah politik, KPK berpendirian kasus ini murni masalah hukum. Sulit memberikan legalitas hukum murni memahami kasus Caimin. Andaikan Caimin benar-benar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam bulan-bulan ini, maka secara politik legalitas sebagai cawapres Anies bisa dibatalkan. Koalisi PKB, Nasdem, dan PKS akan mengalami perubahan. Nasdem mencari figur lain pengganti Caimin. Pertanyaannya, apakah PKB tetap menjadi bagian koalisi dengan Nasdem PKS? Bisa jadi PKB mundur dari koalisi. Kemungkinan besar PKB menjadi bagian koalisi PDIP seandainya Khofifah menjadi pasangan Ganjar. Artinya Nasdem hanya berkoalisi dengan PKS, tapi jelas tidak memenuhi syarat pencalonan. Kursi Nasdem 59 sedangkan PKS 50 di DPR, 109 kursi. Sedang kasus minimal 115 kursi di DPR. Beda jika PKB tetap berkoalisi menampilkan Caimin yang sudah tersangka. Setidaknya pertanyaan selanjutnya harus diberikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan atau lebih dikenal sebagai SP. Sebagai seorang politisi handal senior dan memiliki segenap jaringan informasi, tentu SP mengetahui kasus hukum yang sedang menjerat Caimin di KPK. SP setidaknya sudah berhitung secara politis bahwa penempatan Caimin sebagai cawapres akan menjadi persoalan di kemudian hari dan tidak menguntungkan Anies. Pencapresan Anies yang sebelumnya menempatkan AHY sebagai wakilnya lalu berubah tentu menimbulkan pertanyaan besar khusus terhadap SP, di mana pasangan Anies AHY diprediksi akan mampu menggulungi Ganjar Prabowo. Hemat penulis, penggantikan AHY oleh Caimin bukan semata-mata satu skenario besar untuk memenangkan Pilpres Pemilu 2024, tapi sungguhnya untuk melemahkan posisi Anies. Ada tangan-tangan misterius yang tetap berjuang apapun bentuknya. Anies harus gagal dalam Pilpres 2024, mengagalkan AHY berpasangan dengan Anies lalu mencari penggantinya dengan Caimin setelah itu. Di perjalanan waktu, Caimin gagal juga karena tersangka oleh KPK kasus. Ini semua sangat menarik kita pahami, sebuah permainan politik hukum. Sedangkan untuk menjerat Anies dengan kasus korupsi sepertinya kecil kemungkinan akan berhasil. Tekanan psikologis agar SP mencabut pencalonan Anies Cawapres Pemilu 2024 sebenarnya adalah target utama. Namun, SP tidak berani, tidak mau melakukan itu dengan jalan radikal. Singkatnya, SP tidak mau melakukan jalan ekstrim terhadap Anies. Jalan evolutif bertahap perlahan-lahan dengan menganggalkan AHY terlebih dahulu, kemudian menggantinya dengan Caimin. Caimin juga gagal karena akhirnya tersangka korupsi oleh KPK. Pada akhirnya, lambat tapi pasti kemungkinan besar Partai Nasdem gagal menggosong Anies sanggap Cawapres. Itu yang diharapkan sesungguhnya.